Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat beraktivitas bagi Anda semua yang saat ini masih beraktivitas. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih yang sudah setia di channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang, welcome bagi yang baru datang di channel ini. Di kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita terakhir buat konten itu sekitar 2 mingguan kemarin gitu ya, terakhir buat konten. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa fungsi, beberapa manfaat atau beberapa karakter dari pikiran bawah sadar seperti yang ada di thumbnail gitu ya. Jadi beberapa video kemarin kan saya sering membahas tentang hipnotis, saya sering membahas tentang hipnoterapi, membahas tentang pikiran bawah sadar ataupun alam bawah sadar atau subconscious mind. Jadi di video kali ini sangat luar biasa. Saya akan memberikan 5 karakter atau 5 fungsi atau 5 manfaat dari pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar Anda semua gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi, ada beberapa manfaat. Tapi di sini saya akan memberikan 5 fungsi atau 5 karakternya dari alam bawah sadar gitu ya, biar teman-teman nanti bisa paham, biar teman-teman, biar Anda semua bisa tahu kenapa sih kita kok sebisanya itu paham atau mengetahui tentang pikiran bawah sadar kita. Karena saya ulangi sedikit, pikiran bawah sadar kita itu sangat luar biasa sekali. 88% kehidupan kita, 88% pemikiran kita, 88% apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini adalah dikondisikan atau dikuasai atau dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Kok bisa seperti itu gitu loh. Lah, di luaran sana mungkin Anda, mungkin siapapun itu, banyak, termasuk juga saya pribadi, banyak yang belum bisa memaksimalkan, banyak yang belum bisa untuk menggunakan pikiran bawah sadar ini dengan maksimal gitu. Makanya kita ini belajar, saya share ke teman-teman biar nanti mungkin Anda bisa lebih dulu mempraktekkan. Ya, itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi alam bawah sadar ini, pikiran bawah sadar ini sangat luar biasa. Beberapa fungsinya akan saya sampaikan di sini. Yang pertama langsung saja adalah pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar itu memiliki sifat long term memory atau memori jangka panjang. Apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, dia akan tersimpan dalam jangka panjang. Oke, dan dia bersikap atau bersifat permanen di dalam pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar itu sifatnya adalah short term memory atau jangka pendek. Kita hanya mengingat hal-hal yang perlu kita ingat. Kita hanya mengingat sedikit. Jadi apapun yang kita masukkan di alam sadar kita, itu kita gampang lupa. Atau kita gampang susah untuk mengingat, susah untuk mempelajari semua apapun itu kalau hanya kita masukkan ke dalam pikiran sadar kita. Karena sifat pikiran sadar adalah short atau hanya menyimpan memori jangka pendek. Sekarang, besok, lusa mungkin sudah lupa lagi. Tapi kalau pikiran bawah sadar, dia sifatnya yaitu long term memory, menyimpan memori jangka panjang. Dari mulai kita lahir mungkin sampai hari ini, semua tersimpan rapi di pikiran bawah sadar kita. Di pikiran bawah sadar kita tersimpan rapi. Apapun yang kita butuhkan dari dalam diri kita, kita tinggal memunculkannya kembali. Meskipun dalam garis bawah tidak semuanya muncul di pikiran sadar kita, tapi apapun yang kita inginkan itu bisa kita munculkan datanya, database-nya dari alam bawah sadar kita ke alam sadar kita. Apapun itu, asalkan kita tahu caranya. Jadi kejadian entah itu apapun itu yang dulu pernah kita lakukan, yang dulu pernah kita pelajari, yang dulu pernah kita alami, yang dulu pernah kita lihat, itu semua tersimpan rapi di pikiran bawah sadar. Tersimpan rapi di pikiran bawah sadar. Kapanpun kita membutuhkan, kita tinggal ambil datanya. Nah, bagaimana untuk mengambil data itu nanti di video selanjutnya.
Oke, jadi pikiran bawah sadar yang pertama adalah dia long term memory, menyimpan memori jangka panjang. Dari mulai kita lahir, bahkan dari mulai kita janin, ya, itu tersimpan semuanya di pikiran bawah sadar kita. Tapi sayangnya kita jarang sekali untuk menggunakan atau memaksimalkan itu. Yang kedua adalah emosional. Jadi pikiran bawah sadar itu menyimpan semua emosional kita. Ingat, emosional bukan hanya marah. Semua perasaan itu termasuk emosional. Jadi marah, senang, sedih, gembira, kasmaran, jatuh cinta, ngambek, baper, peka, dan sebagainya. Itu adalah termasuk emosional. Semua emosional itu tempatnya di pikiran bawah sadar kita. Makanya ada orang ngomong, kalau kamu pada saat marah, atau salah satu emosional yaitu merah, pada saat kamu marah, pada saat Anda marah, itu nggak bisa berpikir logis. Memang itu benar. Pada saat Anda marah, pada saat kita marah, atau pada saat kita sedih, pada saat kita jatuh cinta, itu yang main adalah pikiran bawah sadar kita. Jadi kita tidak bisa berpikir secara logika atau secara sadar. Tidak masuk akal kalau orang ngomong itu. Pada saat kamu marah, jangan memutuskan sesuatu. Memang benar. Karena yang main adalah pikiran bawah sadar kita. Emosional kita, rasa apapun itu yang muncul adalah dari pikiran bawah sadar kita. Contoh misalkan, pada saat kita melihat TV atau sinetron atau apapun itu di televisi atau di bioskop ya, entah itu adegan sedih, adegan marah, adegan apa. Misalkan contoh adegan sedih nih, adegan sedih, sedih banget. Tanpa kita sadari kita ikut sedih, tanpa kita sadari kita ikut mungkin meneteskan air mata. Itu yang main adalah pikiran bawah sadar kita. Kalau Anda sadar, nggak mungkin Anda ikut nangis, nggak mungkin Anda ikut sedih. Ngapain ikut sedih, wong hanya film? Ngapain ikut menangiskan, hanya sinetron? Karena yang bicara pada saat itu adalah emosional, rasa sedih, rasa simpati kepada film yang kita tonton, yang Anda tonton itu berasal dari pikiran bawah sadar, makanya Anda ikut menangis. Makanya Anda ikut sedih, makanya Anda ikut marah, makanya Anda ikut jengkel pada saat melihat sinetron yang mungkin menjengkelkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia menghasilkan habit atau kebiasaan. Nah, ini yang seharusnya bisa kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, karena pikiran bawah sadar ini tempatnya habit atau kebiasaan kita. Pada saat kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang, pada saat kita melakukan sesuatu secara terus-menerus, lama-kelamaan hal itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita dan menghasilkan sebuah kebiasaan atau habit. Contoh, pada saat saya dulu belajar sepeda, mengayuh sepeda, atau belajar sepeda motor, atau belajar apapun itu, belajar sepeda ya, sepeda motor, itu pada saat pertama kali saya belajar sepeda motor, yang bekerja full 100% adalah alam sadar saya, alam sadar kita. Bagaimana saya menarik gas, bagaimana saya memasukkan ke gigi 1, gigi 2, bagaimana saya caranya belok, bagaimana saya caranya pada saat di tikungan, bagaimana saya untuk melakukan sen kanan, bagaimana caranya belok, bagaimana agar ini tidak jatuh. 100% full pada saat saya dulu belajar sepeda motor, alam atau pikiran sadar saya yang berfungsi. Jadi bagaimana caranya agar saya tidak sampai jatuh, bagaimana caranya agar saya tidak sampai nabrak, kan gitu. Jadi benar-benar konsentrasi penuh, waktunya belok, bagaimana caranya pas, bagaimana caranya tidak nabrak, bagaimana cara memasukkan ke gigi 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, bagaimana mengurangi gigi ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1, bagaimana caranya awal. Apalagi kalau sepeda motor cowok ya, yang ada koplingnya itu benar-benar yang berfungsi adalah pikiran sadar kita, pikiran sadar saya. Tapi karena itu saya lakukan berulang kali, sekarang pada saat saya naik sepeda motor, itu saya sudah tidak memikirkan bagaimana cara memasukkan gigi, bagaimana caranya belok, bagaimana caranya nanjak, bagaimana biar nggak nabrak, bagaimana untuk waktunya menghidupkan sen kanan atau sen kiri, kapan waktunya saya ngerem, kapan waktunya saya ngegas. Itu sudah tidak
terpikirkan lagi. Otomatis yang bekerja adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar saya pada saat saya sekarang naik sepeda motor. Bahkan saya sudah tidak memikirkan agar saya tidak jatuh, agar saya tidak nabrak. Bahkan saya bisa pikirkan, yang saya pikirkan adalah tujuan saya kemana. Bahkan bisa memikirkan hal-hal lain pada saat saya mengendarai sepeda motor. Karena pada saat mengendarai sepeda motor itu yang berjalan atau berfungsi adalah pikiran bawah sadar kita, yaitu tadi kebiasaan, habit. Bayangkan kalau kita bisa melakukan atau menginstal diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan dan yang baik, dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kalau itu sudah terinstal, secara otomatis kita akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan secara otomatis, karena itu sudah terinstal dan masuk ke dalam kebiasaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pikiran bawah sadar ini sifatnya yaitu sangat gigih. Apa ya gigih itu ya? Tidak gampang berubah. Sangat kuat prinsipnya. Kuat sekali prinsip di pikiran bawah sadar ini. Sekali apapun yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar, sulit untuk dirubah. Sangat sulit. Jadi istilahnya itu apapun yang sudah terinstal di dalam pikiran bawah sadar kita itu sulit untuk dirubah. Butuh benar-benar keinginan yang kuat, butuh benar-benar tujuan atau dream yang besar yang kuat untuk merubah apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Karena begitu Anda install pikiran bawah sadar Anda dengan sesuatu hal, misalkan A, dia akan mempertahankan A itu. Untuk mengubah ke B itu butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Lah, susahnya kan kalau yang A ini negatif. Gitu loh. Susahnya seperti itu. Makanya salah satu sifat yang nomor 4 adalah di pikiran bawah sadar ini adalah dia sangat gigih dan mempunyai prinsip. Kalau enggak ya enggak. Apapun sesuatu yang masuk, kalau di pikiran bawah sadar kita tidak ada instalasinya atau tidak terdapat aplikasinya, dia tidak akan masuk. Apapun itu. Jadi sangat gigih, sangat mempunyai prinsip sekali. Ada hubungannya dengan yang kelima, yaitu dia sebagai pelindung diri. Karena dia mempunyai sifat yang sangat gigih, untuk berubah ya sulit sekali, butuh pengorbanan. Makanya dia bersifat untuk perlindungan diri kita. Pada saat kita sudah mempercayai keyakinan, mempercayai kebiasaan, kita sudah mempercayai suatu hal yang itu kita anggap benar dan kita anggap salah, alam bawah sadar kita mengunci itu semua dengan yang namanya critical area atau satpamnya, dikunci di pikiran bawah sadar kita. Pada saat ada sesuatu yang masuk dan itu tidak sesuai dengan pikiran bawah sadar kita, dia akan menolak. Makanya apapun yang kita ucapkan, asumsi apapun yang kita berikan, opini apa yang kita berikan, itu semua tergantung dari memori atau isi atau instalasi di alam bawah sadar kita, di pikiran bawah sadar kita. Makanya kalau kalau di NLP ada namanya the map is not territory, artinya peta itu bukan wilayah yang sebenarnya. Ini sedikit menyinggung NLP. Jadi ada istilah di NLP itu the map is not territory. Peta kita, pikiran kita itu bukan wilayah sebenarnya. Artinya pikiran kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, itu tergantung isi atau instalasi atau aplikasi yang ada di pikiran bawah sadar kita. Belum berarti seperti itu dia realitanya. Contoh misalkan, saya dulu pernah usaha jual nasi goreng. Sudah gigih membuka usaha jual nasi goreng dengan jerih payah, dengan modal yang sangat luar biasa. Ternyata gagal, bangkrut, rugi, akhirnya gulung tikar. Pada saat ada teman kita yang ngomong, ayo jualan nasi goreng, kita sudah mempunyai asumsi, oh jangan, jualan nasi goreng itu sulit, kamu nggak akan bisa berhasil, kamu pasti gagal. Pada saat kita ngomong gagal, pada saat kita ngomong seperti itu kepada teman kita yang ingin jualan nasi goreng,
itu sesuai dengan apa yang sudah ada di pikiran bawah sadar kita. Yang dulu kita install pada saat kita usaha nasi goreng ternyata gagal, dan itu yang terjadi, dan itu kita yakini kalau jualan nasi goreng itu sulit, tidak mudah, dan kebanyakan gagal. Contoh ya, ini contoh. Sudah menjadi keyakinan dan belief Anda bahwasanya jualan nasi goreng itu nggak gampang, sulit, dan kebanyakan gagal. Pada saat ada teman Anda yang ingin jual nasi goreng, Anda pun bilang seperti itu. Jual nasi goreng itu sulit, gagal, kamu nggak akan bisa. Nah, apa yang kita katakan ini adalah bukan realita. The map is not territory. Jadi peta bukan wilayah sebenarnya. Peta Anda tentang jual nasi goreng itu sulit dan pasti gagal, belum tentu orang lain melakukan itu gagal. Itu yang dimaksud dengan pelindungan diri. Jadi pikiran bawah sadar ini melindungi kita, janganlah nanti kamu gagal pada saat kita sudah pernah gagal. Terus pada saat kita misalkan contoh lagi ngomong di depan umum, public speaking nih, menjadi speaker di sebuah seminar atau di sebuah pelatihan atau apapun itu, menjadi speaker. Dan pada saat pertama kali Anda menjadi speaker, Anda gugup, Anda ragu, ngomong Anda belepotan, terus audiennya merasa marah, merasa tidak puas, dan Anda mendapatkan ocehan-ocehan atau omongan-omongan yang kurang baik dari audien atau dari teman Anda. Kamu tuh nggak bisa ngomong di depan. Kamu tuh udahlah, kamu terima aja nasib kamu. Kamu nggak bakalan bisa ngomong di depan. Kamu tuh pemalu. Pada saat itu masuk berulang kali ke dalam diri kita dan itu menjadi keyakinan kita, alam bawah sadar akan mengunci itu. Pada saat kita ingin ngomong lagi di depan, alam bawah sadar ini ngomong, janganlah, percuma, udahlah, nggak usah, nanti kamu diajak lagi, udahlah. Nah, itu perlindungan sifatnya. Nah, pertanyaannya, kalau perlindungan itu adalah hal yang tidak bisa membuat kita berkembang, kan ya repot. Nah, ini jenis-jenis atau 5 sifat dari pikiran bawah sadar. Yang pertama tadi long term memory atau jangka panjang, memori jangka panjang. Yang kedua adalah emosional kita, semua tempatnya di pikiran bawah sadar kita. Yang ketiga adalah habit, menimbulkan habit atau kebiasaan kita. Tinggal kita menginstal kebiasaan buruk atau kebiasaan baik, gitu aja. Yang keempat adalah sangat gigih, sangat punya prinsip. Sekali dia masuk, sulit untuk dirubah. Oke? Dan yang kelima, dia merupakan perlindungan diri bagi kehidupan kita. Janganlah, kamu udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong di depan, udahlah, jangan, nanti kamu diajak lagi, udahlah, pasti gagal. Itu seperti itu contohnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan karena kedepannya saya akan lebih banyak membuat konten atau video tentang hipnosis dan mungkin insya Allah tentang NLP juga. Jadi sementara ini hipnosis dulu, nanti kalau saya rasa sudah cukup untuk hipnosisnya, nanti kita beralih ke NLP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.